Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Billy Chandra, saya dari kelas D4 SKL 4D Politeknik Negeri Malang. Di sini saya akan menjelaskan tutorial operasi dasar FAMSET Tools 40. Oke, mari saja kita langsung praktekkan. Nah, pertama-tama kita buka dulu aplikasi FAMSET-nya, klik 2 kali. Nah, lalu akan muncul tampilan seperti berikut. Yang pertama kita lakukan adalah kita mengklik open di sini. Nah, lalu kita masuk ke dalam program FAM yang berekstensi VF2 ini, FAM drivernya. Kita klik, lalu open. Nah, setelah itu akan muncul tampilan seperti berikut. Masukkan passwordnya, yaitu passwordnya angka 2, kemudian klik apply. Kita tunggu. Nah, muncul tampilan seperti berikut. Ya, ini di sebelah kiri ini terdapat program dari FAMSET Tools ya, tampilan fitur-fiturnya. Nah, di sini ada yang device info. Kita di sini bisa mengubah info dari device-nya. Cara ngubahnya gimana sih caranya? Yaitu klik 2 kali. Misalkan ini main location-nya Polinema kita ganti. Akan ulang 1. Nah, jika sudah kita klik enter. Nah, kita bisa melakukan perubahan pada yang sublocation, name of for this device, dan lain-lain. Kalau sudah dirubah itu warnanya berubah jadi merah seperti ini. Lalu, untuk menyimpannya ke perangkatnya, jangan lupa kita klik yang bagian ini, Write Current View to Device. Nah, tujuannya itu adalah kita itu menyimpan data perubahan di sini ke alatnya. Berhubung di sini saya prakteknya itu menggunakan tipe itu offline, jadi tidak terhubung ke perangkatnya langsung karena ini hanya untuk simulasi. Jadi habis ini pasti muncul notifikasi error. Nah, seperti berikut, cannot open communication port, karena kita memang tidak terhubung ke perangkat aslinya. Ini cuma untuk tutorial saja. Nanti kita klik OK. Nah, yang selanjutnya yaitu yang pertama, selanjutnya untuk fitur itu merubah rasio CT dan PT. Di mana sih? Yaitu kita cari bagian fitur di sini scaling. Nah, ini. Nah, di sini kita bisa merubah rasio CT-nya. Di sini kita klik 2 kali, misalkan bisa 1000/5, 800/5, 10/5. Misalkan di sini saya 10/5 ya. Di sini dirubah menjadi 5. Kemudian kita klik enter. Nah, begitupun untuk PT-nya kita juga bisa mengubahnya di sini. Seperti itu. Lalu kalau sudah selesai, kita harus klik yang seperti tadi, Write Current View to Device. Nah, seperti ini. Lalu kita stop operation saja karena memang nanti muncul warning ya. Enggak, ini untuk simulasi. Dan selanjutnya yaitu kita akan memonitor harmonisa. Caranya yaitu kita klik current harmonics di atas ini fiturnya. Nah, di sini kita bisa mengetahui THD-nya berapa persen atau harmonik pada masing-masing fase arusnya itu berapa persen gitu. Nah, di sini tuh ada juga yang kayak merah-merah. Di sini itu merupakan spektrum frekuensi harmonisanya. Nah, ini di sini kenapa kok cuma 2 dalam 1% ya, 2%, kok nggak berubah? Karena memang ini kan nggak nyambung ke perangkat aslinya gitu. Nanti ini bakal berubah sesuai tipe beban ketika tersambung ke perangkat yang aslinya. Jika kita online. Selanjutnya yaitu kita memonitor fasor arus. Caranya yaitu dengan ngeklik ini, fasor diagram. Nah, di fasor diagram ini ada fase currents dan masih banyak lagi yang lain-lain. Di sini tuh kita kayak menentukan apakah nilai arus dan tegangan itu sudah balance atau belum. Nah, itu dengan cara melihat fasor diagramnya di sini. Misalkan ini ada 3 warna untuk fase R, S, sama T. Di sini misalkan untuk R-nya berada di fasornya di 120 derajat, kemudian S-nya di
240, T-nya di 360, misalkan seperti itu. Oh, berarti seimbang kayak gitu. Nah, ini nol semua ya masih ya, karena memang sama seperti sebelumnya alasannya tidak terhubung ke itu perangkat aslinya gitu, tidak berhubung ke beban. Nah, saat pemasangan CT itu dilengkapi dengan ZCT. Maka dari itu kita di sini bisa melihat arus urutan 0 atau netralnya itu berapa gitu. Kemudian untuk pemasangan PT itu konfigurasinya itu untuk mengukur tegangan urutan 0 ya. Di sini juga bisa tampil, yaitu menggunakan wiring-nya itu jenis open data connection, yaitu sehingga kita dapat menampilkan urutan 0-nya di sini. Yang selanjutnya yaitu kita akan setting OCR. Untuk setting OCR itu kita di sini klik fitur overcurrent stage ini di sini. Nah, di sini ada overcurrent stage ya. Nah, langkah selanjutnya yaitu untuk mengeditnya itu kita harus pastikan di sini centangnya itu warnanya hijau seperti ini. Nah, di sini juga terdapat kode 50-51. Itu maksudnya apa sih? Maksudnya itu ada kode proteksi arus lebih itu untuk OCR-nya. Ini kodenya. Lalu kita geser ke bawah. Di sini terdapat grup 1 dan grup 2. Grup 1 dan grup 2 itu kenapa kok ada grup 1, ada grup 2 di sini? Ini ada fungsinya. Misalkan dibuat fungsi berbeda, yang grup 1 itu untuk di luar waktu beban puncak, untuk grup 2 misalkan digunakan untuk saat beban puncak. Nah, di sini kita mulai dari grup 1 aja ya, misalkan untuk simulasinya. Di sini ada pick up setting. Di pick up setting ini kita bisa mengatur setting arusnya. Nah, seperti itu. Kemudian delay curve family, kita pilih jenis kurva delay-nya. Misalkan saya di sini pilih IEC. Di sini ada banyak pilihannya ya. Saya pilih IEC. Kemudian untuk delay tipenya, nah kita pilih di sini ada normally inverse, kemudian very inverse, extremely inverse, long time inverse. Nah, aku di sini milihnya ini aja, normally inverse ya. Nah, seperti itu. Kemudian kalau udah seperti biasanya, kita klik red ini, current view to device. Nah, di sini juga ada inverse time coefficient K ini. Di sini tuh untuk didapatkannya itu dari perhitungan koordinasi proteksi. Jadi kita bisa ganti di sini, tapi saya tidak menggantinya ya. Kemudian lanjut, di sini ada stage. Maksudnya apa sih kalau ada stage 1, 2, 3? Itu untuk itu melakukan koordinasi proteksinya dengan baik. Nah, untuk stage 2 ya, misalkan kita klik di sini. Untuk mengenablekannya, kita centang di sini, berubah jadi warna hijau kan. Nah, itu di yang stage kedua ini hanya ada definite time atau instantaneous di sini. Kalau misalkan kita sudah mengubah ininya, jangan lupa kita enter, kemudian kita klik write. Nah, selanjutnya yaitu pada overcurrent stage yang ketiga. Pada overcurrent stage yang ketiga kita lakukan hal yang sama, yaitu mencentang untuk mengaktifkannya, enable, udah hijau. Selanjutnya yaitu kalau di stage yang ketiga ini relay-nya yang tersedia itu hanya instantaneous saja, karena ini digunakan ketika ada arus gangguan yang besar. Nah, gitu. Selanjutnya yang akan saya presentasikan yaitu adalah setting protokol komunikasi IEC, yaitu dengan cara klik protokol configuration, ada di bawah ini. Nah di sini Framset itu terhubung ke alat itu butuh konfigurasi protokol komunikasi. Nah, di sini kita pilihnya IEC 103 ya, teman-teman. Nah, ini udah benar berarti. Lalu kita pergi ke IEC 608705103 main config, karena kita menggunakan protokol komunikasi
IEC 608705103 ini. Nah, untuk alamat relaynya kita ubah menjadi 201. Caranya klik 2 kali ini, kemudian ubah jadi 201. Kemudian kita klik enter. Setelah kita klik enter, kita klik write seperti yang sebelumnya. Nah, seperti itu. Kita stop saja. Nah, selanjutnya kita klik yang bagian bawahnya, ini ada data config. Nah, di data config ini muncul data konfigurasi data dalam bentuk digital yang atas, kemudian yang bawah ini ada analog. Nah, di sini itu kita bisa menambah atau menghapus konfigurasi datanya ini. Misalkan saya ingin hapus, ya tinggal klik pada bagian yang ingin dihapus, kemudian klik remove. Nah, berkurang kan? Remove. Klik lagi remove. Nah, kalau menambahkan bagaimana? Kalau menambahkan caranya kita klik new item. Ini berlaku untuk keduanya ya, data analog maupun digital. Klik new item. Kemudian dari klik new item itu klik 2 kali. Nah, di situ ada itemnya, dipilih digital input atau release, enable dan lain-lain, e-trip dan lain-lain. Kita klik OK ya. Kemudian ada fun, ada INF. Ini untuk mengetahuinya kita itu harus melihat dari ini, interoperability list. Di sini ada fun dan INF-nya, kemudian ada fungsi fiturnya untuk apa. Jadi kita milih itemnya tadi sesuai di sini, disesuaikan fun sama INF-nya. Kalau yang di sini aku lihatnya di halaman 4 untuk indication, yang ini untuk data konfigurasi digital. Lalu untuk data konfigurasi analog ada di halaman 14. Di halaman 14 yang ada tulisan measurements. Nah, di sini kita bisa mengubahnya juga, menambah atau mengurangi. Yang selanjutnya ada juga fitur yang lainnya, yaitu RMS measuring. Itu untuk melihat nilai RMS dan arusnya. Misalkan ini yang pertama itu arus rata-ratanya IL RMS. Yang selanjutnya itu ada IL1 RMS, IL2 RMS, IL3 RMS. Itu fungsinya untuk melihat itu di masing-masing fasanya. Itu nanti akan muncul di sini. Kemudian ada juga nih, melihat data history itu di mana sih? Itu di sini, di month max. Nah, di sini ada past 31 days atau past 12 months. Jadi kita bisa melihat seperti kayak data loggernya gitu loh, selama 31 hari terakhir atau 12 bulan terakhir. Seperti tanggal berapa, ada jam berapa, begitu. Baik, mungkin cukup segini saja penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan dan salah-salah kata dalam menjelaskan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.